teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk, siapa saja anggota-anggota kami. Yang pertama ada Nabila Rahma, yang kedua ada Paramita Kusuma, dan yang terakhir ada Andika Hidayatur Rahman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tahap perencanaan kebutuhan pegawai. Apa sih perencanaan kebutuhan pegawai itu? Nah, perencanaan kebutuhan pegawai merupakan langkah awal dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang perencanaan kebutuhan pegawai. Menurut Hasibuan, perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Selanjutnya, menurut Sulistiawati dan Rosidah, sebelum mengadakan seleksi dan penempatan dilakukan perencanaan pegawai meliputi metode-metode yang harus ditempuh. Lalu, metode-metode apa sih yang harus ditempuh dalam perencanaan pegawai? Nah, metode yang harus ditempuh yaitu meliputi: pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia; kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan dan atau mengisi jabatan-jabatan; ketiga, mengembangkan kriteria seleksi yang valid; keempat, pengadaan atau sering kita sebut dengan rekrutmen; kelima, mengadakan tes atau sebaliknya men-screening para pelamar; keenam, menyiapkan daftar dari pelamar yang berkualitas; dan yang terakhir, mengadakan seleksi pelamar yang paling berkualitas. Kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan memiliki peran penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena menyediakan data kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Langkah-langkah dalam analisis jabatan adalah sebagai berikut. A. Persiapan meliputi 1. Merancang bentuk dan merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan. 2. Koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam analisis jabatan. 3. Mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, dan struktur organisasi yang akan dianalisis. 4. Mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. B. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan metode seperti observasi, wawancara, pertanyaan, pelaporan, pembahasan tim ahli, partisipasi kerja, dan analisis publikasi dan verifikasi. Langkah terakhir dalam analisis jabatan ialah merancang format. Merancang format untuk analisis jabatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hubungan pelaporan dan arus informasi yang terdapat pada organisasi dengan menggambarkan bagan-bagan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan kebutuhan pegawai merupakan hal untuk merencanakan dan menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, sehingga membentuk sebuah formasi jabatan secara efektif dan efisien yang akan diisi oleh calon pelamar agar sesuai dengan kebutuhan formasi dan membantu tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
Dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2013 pasal 4 tentang pengadaan pegawai negeri sipil diatur bahwa pejabat pembina kepegawaian bersama kementerian membuat perencanaan pengadaan pegawai negeri sipil sehingga terbentuknya jumlah formasi yang telah ditentukan dan dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 2 menyatakan bahwa analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, dan perkiraan kepastian seseorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia.